mengajar itu bagi saya bukan hanya sekedar hobi ya Nifah, tapi itu sesuatu hal yang paling membuat saya selalu merasa bahagia dan bangga. Jadi saya tidak pernah capek, perjalanan dari Padang ke luar kota itu tidak pernah capek. Ketika saya bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa saya, capek saya hilang. Jadi saya kalau pergi ngajar itu ke Batu Sangkar, saya berangkatnya pukul setengah lima subuh. Ketika orang belum azan saya sudah berangkat, sehingga saya sholat di jalan gitu. Tapi begitu saya sampai di kampus, itu capek saya hilang gitu. Dan saya selesai mengajar pukul 6, saya sampai di rumah pukul 9 malam, itu capek saya hilang. Dan itu saya lakukan bertahun-tahun, dan Masya Allah memang benar-benar luar biasa. Allah memang luar biasa memberikan semua nikmat itu tidak tergantikan rasanya. Masya Allah banget ya, Bu Erika ini mungkin kalau di Black itu ya darahnya udah pendidikan gitu ya, gitu, Masya Allah pendidikan. banget gitu. Jadi kebetulan sekarang saya memang konsen pada pendidikan karakter. Jadi saya sudah meneliti tentang pendidikan karakter lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat PKS TV Padang Panjang dan masyarakat Kota Padang Panjang dimanapun kalian berada. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai dan bincang-bincang bersama salah satu caleg perempuan Kota Padang Panjang yang diusung oleh PKS pada pemilu 2024 nanti, yaitu Ibu Erika Sari MPD, dan saat ini beliau lagi menempuh jenjang pendidikan S3 di UNP jurusan Ilmu Pendidikan. Nah, untuk mengenal lebih jauh Bu Erika Sari, saya akan membacakan beberapa pengalaman organisasi dan pengalaman kerja beliau. Yang pertama, itu Sekretaris Tim Seleksi Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018. Terus, panelis ahli Komisi Penyiaran Pusat, Ketua Surveyor BOS dari Kemendiknas untuk wilayah Sumatera Barat pada tahun 2019 sampai 2021, tim penilai ujian akhir Universitas Terbuka, Ketua Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau disingkat dengan LAPEXDAM, anggota Himpunan Dosen PGSD seluruh Indonesia, anggota Asosiasi Dosen Republik Indonesia, promotor dan konsultan pendidikan di Greenfield Kompeten Indonesia. Dan pengalaman kerja beliau itu guru SD Kartika Yayasan Kartika Jaya Cabang 1 Bukit Barisan, Prodi PGSD STKIP Nasional Pariaman, dosen PGSD Universitas Nahdlatul Ulama, dosen LB UIN Mahmud Yusuf Batu Sangkar, dan dosen PGSD Universitas Terbuka. Wah, Masya Allah banget. Banyak sekali pengalaman kerja dan pengalaman organisasi beliau. Langsung saja saya perkenalkan, ini dia Ibu Erika Sari MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Hanifah. Bagaimana Ibu, kabar Ibu sore hari ini? Alhamdulillah sangat luar biasa, baik. Baik. Ibu, untuk mengawali bincang-bincang kita pada sore hari ini nih, saya sangat tertarik dengan pengalaman organisasi Ibu dan pengalaman kerja Ibu yang Masya Allah banyak banget nih. Dari segitu banyaknya pengalaman kerja dan pengalaman organisasinya Ibu Erika, nah bagaimana Ibu Erika membagi waktu antara keluarga dan juga organisasi dan pekerjaan Bu Erika? Silakan Bu Erika. Terima kasih Hanifah. Jadi memang sehari-hari saya berprofesi sebagai seorang akademisi di beberapa perguruan tinggi. Kemudian selain mengajar, saya juga memiliki aktivitas-aktivitas lain, yaitu salah satunya yang saat sekarang itu adalah sebagai konsultan pendidikan pada Lembaga Kompeten Indonesia, di mana lembaga kami memberikan layanan pendidikan kepada orang tua yang memiliki permasalahan terhadap anak didik mereka. Kemudian setelah itu saya juga terjun ke beberapa organisasi. Nah, seperti yang Hanifah bacakan tadi gitu. Hanya saja memang sebagai ibu rumah tangga, kita memang harus bisa pandai-pandai mengatur waktu. Karena sebagai perempuan pekerja, hal terpenting yang harus kita perhatikan tetaplah keluarga. Tetap keluarga. Bekerja adalah salah satu cara kita beribadah kepada Allah, dan
membangun keluarga, mendidik anak-anak juga salah satu tugas pokok yang harus kita lakukan sebagai seorang ibu. Nah, jadi bagaimana itu bisa balance kita lakukan? Saya harus membagi waktu itu. Kapan waktu untuk anak, kapan waktu untuk bekerja, kapan waktu untuk organisasi, dan kapan waktu untuk mengajar. Nah, kira-kira seperti itu. Insya Allah sampai sekarang semua berjalan sesuai dengan baik-baik saja. Alhamdulillah anak-anak juga sudah mulai besar dan mereka juga sudah sangat paham dengan aktivitas ibunya. Apalagi saya adalah seorang pengajar yang kalau istilah kami di dunia pendidikan akademisi dosen terbang gitu. Saya terbang dari satu kota ke kota yang lain, terbang-terbang. Tapi begitu dengan begitu saya mengatakan kepada anak-anak inilah kehidupan kita. Jadi mereka harus banyak bersyukur dan kalaupun tidak bisa mendapatkan kasih sayang sebanyak orang-orang teman-teman mereka, tapi alhamdulillah anak-anak pada support saya bekerja seperti itu. Akhirnya seperti itu Arifah. Masya Allah banget ya Ibu ya. Iya. Harus bisa membagi Ya, waktu harus bisa ya Ibu membagi ya. waktu Antara keluarga, terus pekerjaan, dan juga organisasi. Iya. Begitu nah Ibu. Nah, terus kan karena pengalaman Ibu ini banyak ya, tidak hanya di bidang pendidikan saja. Saya ingin meminta nih kepada mungkin mau sharing minta sharing dari Ibu sedikit terkait di dunia pendidikan sejauh ini bagaimana hal yang mungkin paling menarik, yang paling berbekas gitu terkait pendidikan menurut Ibu. Oke. Jadi saya ini dulu basicnya itu adalah seorang guru sekolah dasar. Saya adalah seorang guru sekolah dasar yang telah mengabdi lebih kurang 15 tahun lamanya. Kemudian begitu saya mendapatkan kesempatan dari Dinas Pendidikan untuk mengikuti beberapa event dalam pergantian kurikulum, saya merasa kita harus memiliki guru-guru yang potensial, guru-guru yang kreatif, guru-guru yang inovatif. Nah, saya ingin bagaimana caranya guru-guru SD itu di masa depan adalah orang-orang yang memang produktif dan memiliki kinerja yang sangat luar biasa gitu. Dan dengan latar belakang itulah saya memilih untuk pindah ke perguruan tinggi dengan harapan saya bisa memberikan ilmu, sharing ilmu kepada mahasiswa-mahasiswa PGSD, PGMI khususnya nih Pak, PGMI ya, agar mereka bisa menjadi guru-guru yang siap secara intelektual, siap secara emosional, siap secara keagamaan. Karena menjadi seorang guru sekolah dasar itu bukan hal yang mudah. Karena seorang guru sekolah dasar adalah orang-orang yang memang harus mampu mendidik dan meletakkan dasar pendidikan kepada siswanya. Jadi guru sekolah dasar harus lahir dari generasi-generasi yang produktif. Nah, itulah membuat saya begitu menyenangi dunia pendidikan, salah satunya pendidikan dasar, dan motivasi lain adalah mengajar adalah salah satu bentuk hal yang paling menyenangkan. Kebetulan saya adalah latar belakang keluarga guru, orang tua saya guru, jadi rasanya tidak ada ibadah yang besar luar biasa itu selain mengajar. Karena dengan mengajar kita bisa sharing ilmu, dengan mengajar kita memahami karakter anak, dan dengan mengajar itu membuat kita merasa menjadi menjalankan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi. Bukan berarti pekerjaan yang lain tidak seperti itu, tapi karena dunia saya adalah dunia pendidikan, jadi sudah menjadi tugas pokok kita, tidak hanya sebagai manusia yang harus memberikan ilmu kepada orang lain, tapi bentuk ibadah kita kepada Allah. Bahwasanya dengan memberikan ilmu kepada orang lain, itu pahalanya sudah sangat luar biasa. Jadi mengajar itu bagi saya bukan hanya sekedar hobi ya Nifah, tapi itu sesuatu hal yang paling membuat saya selalu merasa bahagia dan bangga. Jadi saya tidak pernah capek. Perjalanan dari Padang keluar kota itu tidak pernah capek. Ketika saya bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa saya, capek saya hilang. Jadi saya kalau pergi ngajar itu ke Batu Sangkar, saya berangkatnya pukul setengah lima subuh. Ketika orang belum azan saya sudah berangkat, sehingga saya sholat di jalan gitu. Tapi begitu saya sampai di kampus, itu capek saya hilang gitu. Dan saya selesai mengajar pukul 6, saya sampai di rumah pukul 9 malam, itu capek saya hilang. Dan itu saya lakukan bertahun-tahun, dan Masya Allah memang benar-benar luar biasa. Allah memang luar biasa memberikan semua nikmat itu tidak tergantikan rasanya. Masya Allah banget ya Bu Erika ini, mungkin kalau di Black itu ya darahnya udah pendidikan gitu ya, Masya Allah pendidikan. Banget gitu. Jadi kebetulan sekarang saya memang konsen pada pendidikan karakter, jadi sudah
saya sudah meneliti tentang pendidikan karakter lebih kurang 3 tahun. Jadi disertasi saya itu bicara tentang pendidikan humanis religius, bentukan karakter siswa. Di dalam 3 tahun belakangan ini saya melakukan penelitian tentang karakter anak dan alhamdulillah banyak yang support. Sekarang banyak yang manggil untuk jadi narasumber. Guru di Padang Panjang banyak yang manggil sekarang jadi narasumber karena saya pikir pendidikan karakter itu penting. Pendidikan karakter harus ada tokoh yang berani memajukan pendidikan karakter, memang full benar-benar turun gitu memperbaiki karakter anak gitu. Jadi kalau kita masih setengah-setengah mengajarkan karakter kepada peserta didik kita, pendidikan karakter hanya akan menjadi sebuah wacana saja. Tapi kalau memang kita benar-benar turun, kita benar-benar melakukan pendidikan karakter yang sebenar-benarnya kepada peserta didik, insya Allah kita akan bisa melahirkan anak-anak yang berkarakter yang baik, khususnya di Kota Padang Panjang. Ya Allah. Jadi nih teman-teman yang lagi nonton wawancara kita kali ini boleh nanti diundang Bu Erika jadi narasumber ya. Karena setelah mendengar sharing-sharing dari Bu Erika nih kayak Masya Allah banget gitu kan. Mungkin bisa kita sebut Bu Erika ini sebagai praktisi pendidikan gitu. Iya. Jadi saya ingin bertanya lagi nih kepada Bu Erika. Sebagai praktisi pendidikan, bagaimana tanggapan Ibu terkait pendidikan di Kota Padang Panjang? Karena kan Ibu nih maju menjadi calon legislatif di Kota Padang Panjang. Silakan Bu Erika. Oke. Pendidikan di Padang Panjang sudah sangat luar biasa. Jadi dalam beberapa kunjungan, dalam beberapa pertemuan dengan guru dan kepala sekolah di Kota Padang Panjang, saya merasakan banyak hal-hal positif yang telah berkembang sangat baik di Kota Padang Panjang. Nah, yang namanya dunia pendidikan itu sifatnya memang selalu ada perubahan-perubahan. Namun yang jelas, kalau kita bicara secara global, secara secara umum saja, saya rasa pendidikan di Kota Padang Panjang ya khusus cukup baik gitu. Karena memang saya sudah beberapa bulan terakhir fokus pada pengembangan pendidikan karakter di Kota Padang Panjang. Jadi saya melihat memang kita hanya perlu lebih intens, lebih kontinu saja untuk bagaimana memberikan pembinaan kepada siswa, kemudian pembinaan kepada guru, bagaimana cara mereka melakukan penanaman karakter kepada siswa. Namun secara umum saya melihat samalah seperti kota-kota lain, pendidikan di sini cukup sangat bagus dan luar biasa, apalagi banyak pesantren di Padang Panjang ya. Dan saya juga tidak melihat ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Hanya kita perlu meningkatkan sumber daya manusia gurunya saja, saya rasa seperti itu. Dan kalau misalnya sumber daya manusia SDM guru ini sudah meningkat, insya Allah pasti dunia pendidikan di Padang Panjang juga sudah lebih bagus. Mungkin itu PR untuk Pemko Padang Panjang, bagaimana kedepannya SDM guru ini lebih ditingkatkan lagi gitu. Yeah. Karena sudah masuk kurikulum Merdeka Belajar ya. Udah masuk. Nah gitu. Jadi dalam kurikulum Merdeka Belajar, guru memang harus terampil, harus bergiat. Karena Merdeka Belajar itu bukan arti merdeka, anak merdeka semerdeka-merdekanya, tapi bagaimana pendidikan itu bisa mengembangkan potensi dan bakat minat anak. Jadi untuk anak bisa berkembang bakat dan minatnya tentu dimulai dari gurunya dulu. Di SDM guru itu yang harus kita lebih tingkatkan di sini gitu. Berarti menurut Bu Erika nih, berarti terkait pendidikan di Kota Padang Panjang, khususnya pendidikan karakter juga sudah bagus, tapi tadi ada catatan sedikit dari Bu Erika untuk Pemko Padang Panjang. Mungkin kalau ada salah satu ada Pemko Padang Panjang yang lagi nonton, mungkin lebih dikembangkan lagi SDM guru di Kota Padang Panjang. Begitu ya Ibu ya? Iya, ditingkatkan lagi. Motivasi Ibu untuk maju sebagai calon legislatif pada pemilu 2024 dan kenapa Ibu memilih PKS gitu? Itu pertanyaan yang sulit sebenarnya. Jadi motivasi saya untuk maju sebagai calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera, yang utama sekali tentu saja kita ingin melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Bukan berarti selama ini tidak ada yang baik, sangat baik, semua sudah baik gitu. Hanya saja memang ada hal-hal di tengah masyarakat yang memang harus menjadi prioritas bagi kita. Contohnya pada pemberdayaan perempuan. Dan saya masih melihat banyak sekali hal-hal produktif di masyarakat terkait dengan misalnya UMKM atau bagaimana
peran serta perempuan di dalam keluarga, di dalam masyarakat itu harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua, tentu dunia pendidikan, dunia pendidikan. Saya ingin bagaimana pendidikan di Kota Padang Panjang lebih berkembang lagi, khususnya pendidikan karakternya. Karena itu tadi, ini menjadi problema nasional sebenarnya. Pendidikan karakter adalah sebuah fenomena nasional yang memang harus dicarikan solusinya. Harus ada yang berani membuat perubahan untuk itu. Apakah perubahan itu nanti akan berdampak secara signifikan atau tidak, itu berproses semuanya. Yang jelas dunia pendidikan harus berkembang, dan pendidikan bisa menjadi salah satu wadah untuk membangun keluarga, membangun masyarakat. Nah, saya sebagai praktisi pendidikan merasa terpanggil untuk melakukan itu. Bagaimana kita di Padang Panjang ini memang benar-benar bisa melahirkan peserta didik yang sesuai dengan moto daerah kita, Serambi Mekah. Anak-anak yang memiliki kecerdasan intelektual baik, kecerdasan emosional yang baik, dan kecerdasan agama yang baik. Karena ketiga komponen ini harus dimiliki oleh peserta didik. Dan berikut lagi itu tadi mengenai pemberdayaan perempuan, kemudian ketiga pendidikan. Hal lain yang memotivasi saya untuk maju menjadi caleg itu mungkin panggilan hati nurani. Karena saya menginginkan seorang pemimpin yang benar-benar bisa membawa kita pada kehidupan yang adil. Nah, bukan adil dalam artian kita merasa tenang di daerah, di negara kita sendiri. Kita bisa nyaman beragama, nyaman hidup, bersosialisasi dengan masyarakat. Memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginan yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar itu harus dimulai dari kita. Nah, bagaimana kita melahirkan pemimpin-pemimpin yang bisa membawa masyarakat kita kepada kehidupan yang adil dan sejahtera, yang berketuhanan, yang memanusiakan manusia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, kita harus sudah mulai membuat komitmen. Kita ingin pemimpin yang seperti ini, maka kita harus terjun langsung. Karena kalau kita bersuara di luar partai, mungkin itu tidak akan didengar. Tapi ketika kita masuk ke dalam partai dan kita bisa memberikan suara kita, bisa menyampaikan aspirasi kita di sana, mungkin itu hasilnya akan lebih efektif, gitu. Nah, yang jelas satu, Hanifah, saya ingin melakukan perubahan, memiliki seorang pemimpin yang mampu melakukan perubahan, gitu. Gitu. Berarti pengen punya pemimpin yang mampu memberikan perubahan, bukan hanya perubahan untuk kota aja ya Bu ya, mungkin perubahan di negeri ini gitu. Terus nih, kenapa Ibu memilih bergabung menjadi caleg dari PKS? Tadi jadi ada beberapa kemarin yang mengatakan, kenapa kok PKS gitu? Karena dari background keseharian saya itu memang kalau dilihat tidak ada sepertinya ke PKS. Justru ketika itu dulu saya jadi timsel, teman saya bilang, kamu cocoknya di partai ini nih gitu. Karena dari gaya gestur gitu. Tapi saya pikir begini, PKS adalah partai yang konsisten memperjuangkan hak rakyat. Sampai hari ini saya bisa mengatakan PKS adalah satu-satunya partai yang berani mengatakan tidak kepada pemerintah. Ketika semua partai sibuk cari muka, sibuk menemukan jati dirinya yang hilang, PKS tetap konsisten dengan jati dirinya yang ada. Jadi saya sudah bertanya kepada banyak orang itu di Sumatera Barat khususnya. PKS satu-satunya partai yang paling konsisten sampai hari ini. Dan kembali ke tujuan awal saya ingin menjadi pemimpin yang ada perubahan. Berarti saya harus bergabung dengan partai yang konsisten, yang tidak mudah terbawa arus gitu. Dan saya melihat di PKS banyak sekali hal-hal yang positif, khusus buat saya pribadi gitu ya. Saya bertemu dengan teman-teman yang Masya Allah sangat baik-baik gitu. Bertemu dengan akhwat-akhwat yang lembut, yang baik hati, bertemu dengan teman-teman yang pada awalnya mungkin saya tidak kenal, tapi setelah saya bergabung di PKS saya tahu. Yang jelas ilmu agama saya bertambah gitu. Masya Allah. Jadi sejak saya sering ikut UPA, sejak saya sering sharing dengan
teman-teman di PKS yang senior-senior, saya merasa Masya Allah, ternyata ilmu agama saya masih kurang. Jadi tetap goal terakhir itu nih Pak, apapun yang saya lakukan, ternyata koreksinya ke diri saya lagi gitu. Ternyata ilmu agama saya masih kurang, dan saya harus berteman dengan orang-orang yang ilmu agamanya baik gitu. Dan salah satunya ada di PKS. Masya Allah. Nah, eh jadi dapat teman-teman simak ya, Masya Allah banget niat hati dari Bu Erika ini sangat-sangat tulus gitu untuk menjadi calon legislatif di Kota Padang Panjang. Nah, untuk mengakhiri wawancara kita pada kali ini, saya mau meminta kepada Bu Erika untuk mungkin bisa mempromosikan diri Bu Erika sendiri gitu. Untuk mengakhiri wawancara kita pada sore hari ini, saya ingin meminta Bu Erika untuk mempromosikan diri sendiri gitu, untuk mungkin memilih Bu Erika pada pemilu 2024. Silakan Bu Erika. Oh, makasih nih Pak. Baik, masyarakat Kota Padang Panjang, khususnya daerah Dapil 2 Padang Panjang Timur, jangan lupa pilih nomor 6, Erika Sari MPD, karena sesuai dengan moto saya adalah mewujudkan aspirasi bersama. Insya Allah nanti ketika amanah itu nanti diberikan, kita akan wujudkan semua aspirasi masyarakat, khususnya bagaimana kita mengembangkan pendidikan karakter di Kota Padang Panjang. Yang berikutnya kita bagaimana memperdayakan kaum perempuan di Kota Padang Panjang agar lebih produktif lagi, dan UMKM di Padang Panjang bisa berkembang lebih baik. Dan anak muda di Padang Panjang adalah orang-orang yang hebat, generasi yang luar biasa. Jadi anak muda Kota Padang Panjang, kaum milenial Kota Padang Panjang, ayo sama-sama dukung nomor 6 Erika Sari MPD agar kita bisa sampai pada kesuksesan yang kita harapkan. Masya Allah. Baiklah teman-teman masyarakat Kota Padang Panjang dan sahabat PKS TV Kota Padang Panjang, kita sudah berada di penghujung kegiatan. Alhamdulillah sangat seru sekali berbincang-bincang terkait pendidikan bersama Ibu Erika. Sampai berjumpa di session berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.